Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Damai sejahtera Allah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama, yang kita dengarkan bersama dari hari lepas hari itu menjadi tuntunan bagi setiap kita dan menjadi pelita terang bagi perjalanan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu, kita baca bersama dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah syarat untuk berdamai dengan diri sendiri? Syaratnya Bapak Ibu adalah harus berani untuk mengakui dosa seperti firman Tuhan yang kita baca bersama di pagi ini. Kita harus berani untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dikatakan berdamai dengan diri sendiri itu? Berdamai dengan diri sendiri itu adalah orang yang mampu menjaga tingkat kedamaian dan kesejahteraan di dalam hidupnya tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun, dan baik di dalam maupun dari luar kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ada beberapa prinsip yang harus kita tanamkan agar kita bisa mengalami damai sejahtera. Pertama, di mana ada kekudusan dan kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Itu terdapat dalam Yesaya 57 ayatnya yang ke-51. Dan yang kedua, damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, damai sejahtera tidak akan pernah terjadi jikalau hal baik dan hal jahat tetap bersatu. Bapak Ibu, itu tidak akan terjadi damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa orang sulit untuk berdamai dengan dia punya diri? Hari ini mari kita mau belajar mengapa orang itu sulit untuk berdamai dengan dia punya diri sendiri. Yang pertama, karena masih tinggal di dalam kegelapan. Dan jelas Tuhan berkata, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang hidup dalam terang Kristus. Kita lihat bersama Bapak Ibu peristiwa dalam firman Tuhan tentang peristiwa Kain dan Habel. Kain membunuh Habel, dan firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 4 ayat 6-7 di situ. Firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau tidak berbuat baik? Tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan mata dan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, alasan pertama mengapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri adalah karena apa? Karena keras kepala atau tegar tengkuk. Kita memberontak terhadap Tuhan, kita keras kepala untuk mendengar suara Tuhan, kita menolak suaranya Tuhan, kita menolak didikan Tuhan. Orang yang keras hati tidak mau menurut kepada Tuhan dan akan mengalami kehancuran dalam dia punya kehidupan. Itu yang mengakibatkan dia tidak berdamai yang dia punya diri sendiri, dan dia selalu menutupi dia punya kekurangan diri sendiri dengan apa? Mengeraskan hati untuk mau bertobat dan mengeraskan hati untuk mengakui kesalahan. Akibat orang memiliki sikap keras kepala itu sulit untuk diajak berdiskusi Bapak Ibu, sulit diajak ngomong, sulit diajak untuk bicara baik-baik, dan sulit untuk memiliki teman atau sahabat. Padahal seseorang itu dikatakan dia pembawa damai itu adalah orang yang pembawa damai itu orang yang selalu setia kepada firman Tuhan. Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai landasan, dan walau banyak hal yang harus dihadapi, tantangan, rintangan, pembawa damai adalah orang yang berani menghadapi semua persoalan kesulitan yang nampaknya di depannya itu luar biasa, tetapi
Dia tidak menghindari, apalagi lari dari kenyataan hidup yang dihadapi. Pembawa damai adalah mereka yang berani mengambil keputusan dalam situasi sulit apapun agar tidak terjerat dalam lingkaran kesulitan yang berlarut-larut. Saudaraku yang kekasih, definisi dari sifat yang bisa berdamai dengan diri sendiri itu, dia sudah berdamai dengan Allah. Dia sudah mengakui dia punya dosa di hadapan Allah. Dan orang yang belum bisa berdamai dengan dia punya diri sendiri, karena apa? Karena dia keras hati, dia tidak mau mengakui dia punya kesalahan, dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, orang yang sulit untuk berdamai dengan dia punya diri sendiri itu karena apa? Dia masih tinggal dalam kesombongan, dalam keangkuhan hidup. Bapak Ibu, manusia yang sombong pasti akan direndahkan oleh Tuhan, dan orang-orang yang angkuh pasti akan ditundukkan oleh Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan itu Bapak Ibu kepada orang yang tinggi hati. Orang sombong itu hanya akan menghargai dia punya diri sendiri secara berlebihan, dan orang sombong maunya apa? Dianggap hebat dari orang lain, dan orang sombong itu suka merendahkan orang lain dan tidak mau menghargai orang lain Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tidak usah tinggal dalam kemunafikan. Orang yang sudah berdamai dia punya diri itu, dia tidak akan tinggal dalam kemunafikan. Dia selalu mau hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Dia berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, bahkan berdamai dengan sesamanya Bapak Ibu. Mari kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita, dalam lingkungan tempat tinggal kita, di mana saja kita berada Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang membawa damai. Karena apa? Kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk selalu mengoreksi diri kita dari hari lepas hari, membereskan hidup kita senantiasa, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan memelihara iman kepada Tuhan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, memelihara iman dengan kesungguhan hati, dan membangun hubungan kasih dengan sesama, supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, dan semakin kita mengenal pribadi Tuhan, kita bertumbuh dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Jadilah pemenang lebih daripada pemenang dengan berdamai dengan diri sendiri. Tinggalkan segala keangkuhan, kesombongan, tinggalkan segala dosa yang merintangi. Berbuatlah baik, hiduplah benar, maka Tuhan senantiasa akan memelihara kehidupan kita. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai setiap kita, dan marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.